Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara, mahasiswi semester 5, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor NIM 123201059. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tertulis dalam soal ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, baik, pada soal nomor satu di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan pengertian sistem informasi manajemen pendidikan Islam dan juga perannya dalam meningkatkan efektivitas di lembaga pendidikan Islam. Nah, yang pertama, sebagaimana yang telah kita pelajari pengertian sistem informasi dan juga apa itu manajemen pendidikan Islam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dengan pengertian sistem. Sistem tersendiri memiliki arti yaitu kumpulan daripada unsur dan komponen yang saling berhubungan sehingga kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan informasi yaitu data yang telah diolah dan memiliki makna sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan ataupun informasi. Nah, jadi sistem informasi manajemen itu merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyajikan data informasi yang berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam. Tujuan daripada sistem informasi pendidikan ini agar proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengorganisasian, dan juga pengevaluasian pendidikan itu berjalan dengan efektif dan lancar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan peran sistem informasi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. Tentunya akan ada banyak sekali peran sistem informasi manajemen ini dalam lembaga pendidikan Islam. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa poin saja. Yang pertama, SIMPI ini Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini dia dapat membantu kepala lembaga seperti rektor, kepala sekolah ataupun kepala lembaga pendidikan Islam lainnya dalam pengambilan keputusan berbasis data. Karena data-data yang telah diinput oleh para sivitas akademika itu bisa diakses oleh kepala lembaga. Kemudian yang kedua, dengan adanya sistem informasi manajemen, pemberian akses informasi itu jauh lebih cepat dan juga lebih efektif. Seperti informasi pembayaran uang kuliah tunggal, UKT, ataupun penjadwalan KRS, ataupun contohnya seperti informasi nilai hasil daripada ujian UTS ataupun hasil daripada ujian akhir semester. Nah, kemudian yang ketiga itu sistem informasi manajemen juga bisa membantu dalam transparansi administrasi dan juga keuangan lembaga pendidikan Islam. Nah, yang terakhir yang saya pahami mengenai dengan peran sistem informasi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam yaitu dapat meningkatkan efektivitas guru karena dengan adanya sistem informasi manajemen, guru jauh lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya sehingga banyak waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas dan juga kompetensi murid sehingga guru dapat berinteraksi secara lebih dengan murid. Soal yang kedua yaitu komponen utama dalam sistem informasi manajemen dan juga penjelasan bagaimana komponen tersebut saling berhubungan. Nah, dalam sistem informasi manajemen pendidikan Islam terdapat beberapa komponen, di antaranya hardware, software, data, kemudian prosedur dan juga brainware atau sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu hardware. Hardware itu contohnya seperti komputer, handphone, laptop, atau fasilitas lainnya yang bisa memfasilitasi dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Nah, berarti fungsinya kayak komputer itu sebagai alatnya gitu. Kalau misalkan software, dia itu aplikasi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen. Contohnya e-learning. Kalau sekarang yang aku rasain itu contohnya kayak Salam, LMS atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada data. Data-data di sini tuh berupa data-data siswa, data-data guru, keuangan, sarana prasarana dan lain sebagainya yang akan menjadikan bukti dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu prosedur. Prosedur di sini berarti berisi mengenai aturan ataupun tata cara agar pelaksanaan sistem informasi manajemen ini sesuai dengan standar kualitas lembaga pendidikan Islam. Nah, yang ketiga yaitu brainware atau sumber daya manusia sebagai pengguna daripada sistem ini gitu. Karena tadi sudah dijelaskan mengenai dengan hardware sebagai fasilitas atau alat, kemudian software itu sebagai aplikasi, data juga sebagai data-data yang bisa nanti menjadikan bukti untuk mengambil keputusan, prosedur itu agar sistem informasi ini berjalan sesuai dengan standar. Nah, maka manusia ini harus menjalankan sistem informasi manajemen ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, hasil daripada hubungan antar komponen tadi
suatu pimpinan lembaga atau kepala sekolah, rektor lain sebagainya itu bisa menghasilkan informasi yang akurat dengan cepat, efektif, dan juga efisien. Soal nomor 3 yaitu penjelasan mengenai hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan juga mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dengan pengertian digitalisasi administrasi pendidikan. Nah, digitalisasi administrasi pendidikan merupakan transisi daripada administrasi pendidikan secara manual ke administrasi pendidikan serba digital atau serba online. Contohnya itu kayak presensi mahasiswa secara online yang kita rasakan sekarang. Biasanya dosen itu mengabsen melalui salam, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian juga pengelolaan jadwal kuliah, terus juga pengelolaan rapot digital atau yang kita alami sekarang itu seperti kartu hasil studi dan juga sistem belajar mengajar secara online pada LMS atau in-house. Nah, selanjutnya hubungan antara digitalisasi pendidikan dan juga transparansi yaitu data laporan kegiatan itu bisa diakses secara terbuka oleh pihak yang berwenang. Contohnya seperti kepala sekolah, guru ataupun orang tua daripada siswa tersebut. Apa ya, dampaknya daripada transparansi ini, kita bisa meminimalkan manipulasi data, kecurangan, dan juga meningkatnya kepercayaan akuntabilitas terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan akuntabilitas. Berarti, setiap aktivitas administrasi yang dilakukan pada sistem ini akan terekam secara otomatis. Artinya, setiap tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan karena adanya data yang terekam dalam jejak digital ini atau recordnya gitu. Nah, berarti apa ya? Hal ini tuh akuntabilitas ini tuh bisa memperkuat prinsip digitalisasi administrasi pada lembaga pendidikan tersebut. Contohnya deh, kayak semisalkan dosen mengabsen mahasiswa, ternyata mahasiswa tersebut jarang masuk kuliah. Berarti rekapitulasi daripada kehadiran mahasiswa tersebut bisa dijadikan data atau bisa dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa dalam penilaian pembelajaran di kelas. Selanjutnya, yaitu hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan mutu layanan pendidikan. Digitalisasi ini menjadikan pelayanan terhadap guru, siswa, dan juga kepada orang tua itu terasa jauh lebih cepat, lebih efektif, dan juga lebih akurat. Hasil daripada digitalisasi ini, proses administrasi pendaftaran, pengelolaan, penilaian, kemudian juga pengelolaan lainnya itu terasa lebih mudah sehingga meningkatkan kepuasan dan juga meningkatkan penambahan penggunaan terhadap sistem ini. Contohnya deh pada pendaftaran online. Nah, itu tuh bisa lebih menghemat waktu dan juga lebih apa ya, lebih simpel aja gitu dibanding dengan pendaftaran manual yang mana kita itu harus kayak menghitung ataupun menganalisis satu persatu gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya soal nomor 4. Nah, inti daripada soal nomor 4 itu yaitu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah tersebut jika di sekolahnya itu baru saja ingin diimplementasikan sistem informasi manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah ya. Yang pertama itu berarti kepala sekolah itu harus menganalisis kebutuhannya dulu, baik dari kebutuhan data, kemudian siapa sih nanti yang akan menggunakan sistem informasi ini. Nah, kemudian kepala sekolah juga perlu menganalisis kendala ketika penggunaan sistem secara manual agar ketika dibangun sistem informasi digital ini itu bisa memenuhi kendala yang terjadi sebelumnya. Setelah diketahui kebutuhan daripada dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen dalam lembaga pendidikan ini, maka langkah selanjutnya yaitu perencanaan sistem. Perencanaan sistem itu mencakup tujuan adanya perkembangan sistem informasi manajemen ini, kemudian anggaran dan juga sumber dayanya. Nah, yang terakhir itu kira-kira teknologi apa yang akan digunakan, berbasis webkah atau bagaimana. Nah, adanya perencanaan sistem ini tujuannya yaitu agar proyek sistem informasi manajemen ini terarah dan juga realistis. Selanjutnya, agar sistem mudah untuk digunakan, maka perlu adanya rancangan sistem, yaitu dengan dibuatnya rancangan tampilan dan juga alur kerja. Di dalamnya mencakupi bagaimana caranya penginputan data siswa, guru, dan juga keuangan, kemudian struktur database, dan yang terakhir, siapa saja sih yang berhak menggunakan sistem tersebut, admin, guru, ataupun kepala sekolah. Nah, dengan adanya rancangan ini, maka sistem akan bisa digunakan dengan mudah.
Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang tadi maka dibuat secara teknis oleh tim IT ataupun tim pengembangan, sehingga menghasilkan sistem yang siap diuji coba dengan data madrasah yang asli. Setelah sistem dirancang dan dibuat dengan baik, maka tahap selanjutnya yaitu tahap uji coba. Pada tahap ini yaitu untuk memastikan semua fitur yang terdapat pada sistem tersebut berjalan dengan baik. Nah, pada tahap ini juga guru dan juga staf administrasi harus melakukan pelatihan terlebih dahulu agar ketika mengoperasikan sistem itu berjalan dengan benar dan juga baik. Nah, tujuan daripada uji coba ini untuk menghindari kesalahan dan juga memastikan bahwa pengguna dari sistem ini tuh sudah siap. Nah, setelah dilakukan uji coba, tentu akan ada hasil sejauh mana sih guru dan juga staf administrasi tersebut mampu mengoperasikan sistem tersebut. Nah, jika dirasa sumber dayanya sudah siap, maka tahap selanjutnya itu implementasi sistem ini, yaitu untuk menginput, mengelola, dan juga proses pembelajaran lainnya itu secara otomatis. Jadi akan terasa lebih mudah dan juga terasa lebih ringan. Nah, sistem manual yang kemarin telah dilakukan itu akan tergantikan oleh sistem informasi manajemen yang digital ini. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, maka pengukuran sejauh mana sistem ini berjalan dengan baik, kekurangan daripada sistem ini seperti apa, maka jika terjadi kekurangan harus dilakukannya perbaikan. Demikian penjelasan saya mengenai dengan sistem informasi manajemen pendidikan Islam, mulai daripada pengertian, kemudian komponen utama, hubungan antara digitalisasi pendidikan dengan akuntabilitas, transparansi, dan juga mutu layanan pendidikan, dan yang terakhir, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam implementasi sistem manajemen pendidikan Islam di sekolah yang belum mengimplementasikannya. Semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran betapa pentingnya penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan juga mutu layanan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.